Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Irfan Darajat, NIM T 2018-1072. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi di setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Jadi bagi seorang pendidik sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran itu kan ada yang namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan di RPP itu terdapat kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Dan di kompetensi dasar itu misalnya terdapat sebuah tujuan pembelajaran yang nantinya para siswa itu harus melakukan kegiatan tersebut supaya mencapai standar kompetensi atau kompetensi dan juga kompetensi dasar. Menurut Suryo Subroto, materi pelajaran itu pada hakikatnya adalah isi dari materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Menurut Sujana, bahwa materi atau bahan pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui materi pelajaran ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Jadi menurut Suryo Subroto dulu ya, nanti menurut Sujana. Untuk menurut Suryo Subroto, materi pembelajaran ini adalah sebuah materi yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Jika kurikulum KTSP yang digunakan, maka standar kompetensinya ya seperti kurikulum KTSP. Jika kurikulum 2013 yang digunakan, maka standar kompetensi atau kompetensi dasarnya sesuai dengan kurikulum 2013. Berlaku untuk 2013 juga seperti itu. Jadi bukan ketika menggunakan standar kompetensi, maksudnya menggunakan kurikulum 2006, standar kompetensi dan kompetensi dasarnya yang digunakan adalah kurikulum KTSP. Jadi kan tidak ada kesinambungan antara kurikulum dan standar kompetensi dasar tersebut. Untuk menurut Sujana, bahwa materi pelajaran itu adalah sebuah isi yang diberikan kepada peserta didik, yang diberikan oleh guru kepada peserta didik saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi materi pelajaran itu adalah sebuah isi yang akan diberikan oleh seorang pendidik nantinya kepada peserta didik supaya bisa mentransfer, adalah sebuah bahan pembelajaran atau ilmu yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik, yang mana nanti melalui materi pelajaran ini siswa dapat diantarkan kepada tujuan pengajaran. Tujuan pengajarannya apa? Ya kompetensi dasar itu. Untuk memilih materi pembelajaran ini tidak boleh memilih secara embel-embel, maksudnya itu sekarepan atau seenaknya sendiri, karena di situ harus menunjang karena di situ harus sesuai untuk mencapai standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan materi pembelajaran adalah yang berkenaan adalah jenis. Yang pertama itu jenis, yang kedua cakupan, yang ketiga urutan, dan yang keempat ada perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran tersebut. Jadi kalau untuk materi pembelajaran khusus untuk kelas 7 ya untuk kelas 7, maksudnya kelas 7 ini adalah kelas 1 SMP yang semester 1 ya untuk semester 1, kalau semester 2 ya untuk semester 2, kalau untuk kelas 2 SMP semester 1 ya untuk semester 1. Tidak boleh untuk materi SMP kelas 2 semester 1 digunakan kepada materi pembelajaran
SMP kelas 1 semester 2 kan, jenis dan urutannya kan nggak sinkron gitu. Maksudnya seharusnya materi pembelajaran itu diperuntukkan untuk anak SMP kelas 1 semester 2, tapi maaf, yang seharusnya materi itu diperuntukkan siswa kelas 2 semester 1 SMP, tapi digunakan atau diberikan kepada mahasiswa semester 1 semester 1 kelas 1 SMP, seperti itu. Materi pembelajaran ini menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, karena yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dan dapat mencapai sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Kan kalau di RPP itu ada yang namanya kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar ini itu harus ada indikator pencapaiannya. Maksudnya indikator-indikator supaya para peserta didik itu mencapai kompetensi dasar dari situ, dari RPP itu. Maksudnya begini, kan di standar kompetensi maksudnya yang ada di RPP itu kan ada standar kompetensi ya kan, dan di sebelahnya atau kan ada tabel standar kompetensi dan juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, standar kompetensi itu adalah tujuan daripada proses pembelajaran, dan indikator adalah proses supaya anak-anak itu dapat mencapai kompetensi dasar tersebut. Menurut Winkel, materi pembelajaran adalah bahan yang digunakan untuk belajar yang membantu untuk mencapai tujuan instruksional. Tujuan instruksional itu adalah kompetensi atau capaian pembelajaran, di mana peserta didik harus melakukan sesuatu menurut jenis perilaku tertentu. Nah, seperti halnya kan ada kompetensi, seperti halnya yang saya jelaskan tadi, itu meliputi kompetensi dasar. Nah, cara untuk mencapai kompetensi dasar bagaimana? Ada indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran itu memiliki kaitan yang erat dengan kompetensi atau capaian pembelajaran. Dalam pendidikan sekolah, kompetensi dibedakan atas 3 ranah, yakni ranah kognitif, yaitu pengetahuan, ranah afektif, sikap spiritual dan sosial, dan ranah psikomotor, yaitu ranah keterampilan. Materi pembelajaran pun dapat dibedakan atas 3 komponen tersebut, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk dalam setiap perencanaan pembelajaran, pendidik perlu memilih atau menyediakan materi pembelajaran yang mengembangkan lebih jauh untuk kebutuhan pembelajaran. Pemilihan penetapan materi pembelajaran tersebut harus mengacu pada pertimbangan atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran harus relevan dengan kompetensi atau capaian pembelajaran. Karena kalau karena kalau kompetensinya tidak sesuai, ya standar kompetensinya gimana? Kan seperti itu. Menurut Winkel, untuk yang sinkronisasi materi pembelajaran sesuai dengan menurut Winkel, relevansi kompetensi materi pembelajaran dengan kompetensi itu seperti ini. Pemilihan materi pembelajaran berkaitan erat dengan tujuan instruksional, keadaan awal yang aktual, dan komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar. Perlu dipilih materi pembelajaran yang paling sesuai, baik dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitatif, sehingga membantu untuk mencapai tujuan kompetensi seefisien dan seefektif mungkin. Yang kedua, cakupan dan yang kedua ini maksudnya
pemilihan perencanaan pembelajaran ya. Yang kedua, dalam cakupan dan kedalaman materi pembelajaran harus sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan dan kelas peserta didik. Materi tertentu dipelajari pada beberapa tingkatan kelas berbeda. Pada setiap tingkatan kelas mempelajari tingkatan materi yang cakupannya berbeda, mulai dari yang rendah atau yang sederhana sampai dengan yang tinggi atau yang kompleks. Itu yang saya jelaskan tadi. Jika untuk materi pembelajaran kelas 2 semester 1 itu harus diperuntukkan untuk kelas 2 semester 1 ya, kelas 2 semester 1 SMP ya. Kalau untuk yang nggak boleh diperuntukkan kepada siswa-siswi SMP kelas 1 semester 1 karena tidak ada sinkronisasi. Dan untuk yang ketiga, tingkatan kesulitan materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik untuk menerima dan memproses materi pembelajaran tersebut. Merujuk kepada teori Piaget, materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kematangan sistem saraf peserta didik. Merujuk kepada teori Vygotsky, materi pembelajaran perlu dirancang paling tinggi berada pada daerah perkembangan terdekat peserta didik. Jadi untuk tingkat kesulitannya ya di situ. Kalau untuk kan ada yang namanya semester 1 dan semester 2. Kalau untuk yang semester 1 ya diperuntukkan untuk yang semester 1. Kalau untuk yang semester 2, untuk semester 2. Begitu juga untuk tingkatan kelasnya. Dan untuk yang keempat, materi pembelajaran harus pula dapat menstimulasi minat dan motivasi peserta didik. Ya, kan pastinya ada yang namanya kejenuhan, kebingungan dalam sebuah kegiatan pembelajaran di kelas. Nanti di situ harus guru atau peserta didik harus pendidik harus bagaimana menjelaskan kepada seorang peserta didik, kepada semua peserta didik itu supaya dapat menstimulasi minat dan juga motivasi peserta didik. Seperti halnya dikasih motivasi kalau misalnya menjelaskan tentang sejarahnya Nabi Muhammad, itu kita harus berperilaku toleransi, berakhlakul karimah. Kita harus bisa memotivasi para peserta didik agar peserta didik dapat intinya nggak bosan lah di kelas, supaya pembelajaran itu menarik gitu. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, materi pembelajaran perlu dirancang sedemikian sehingga dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Jadi untuk materi pembelajaran yang kelima ini atau perencanaan pembelajaran yang kelima ini adalah harus dirancang sedemikian mungkin. Maksudnya itu harus diubrak-abrik dalam artian ini ya, untuk supaya para siswa itu berpikir tingkat tinggi. Maksudnya itu seperti disuruh presentasi kah, atau disuruh untuk menjelaskan di depan gitu. Maksudnya ya kayak kuis atau apa gitu kan, berpikir tingkat tinggi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dari materi hakikat materi pembelajaran. Apabila ada kekurangan materi atau kelebihan materi, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan daripada materi hakikat materi pembelajaran. Apabila ada kekurangan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Fikri, Prodi PAI kelas A2, NIM T 2017-1052. Di sini saya akan menerangkan dimensi pengetahuan. Anderson dan Cradwell membedakan pengetahuan atas 4 jenis, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognisi. Lebih jauh mereka menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik dalam mempelajari suatu disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut.
Elemen-elemen ini biasanya berupa simbol-simbol yang diasosiasikan dengan makna-makna konkret atau senarai simbol yang mengandung informasi penting. Pengetahuan faktual dibedakan atau atas beberapa hal berikut. A. Pengetahuan tentang terminologi, yang melingkupi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan non-verbal, atau misalnya kata, angka, tanda, dan gambar. B. Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, yang meliputi pengetahuan konseptual dan kondisional, mencakup pengetahuan tentang kapan dan mengapa menggunakan strategi tertentu secara tepat. C. Pengetahuan diri, mencakup pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam kaitannya dengan kognisi dan belajar. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, klarifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Atau teori yang implisit atau eksplisit. Pengetahuan konseptual terdiri atas 3 subjenis, yaitu A. Pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, meliputi kategori, kelas, divisi, dan susunan yang spesifik dalam disiplin ilmu. B. Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi, mencakup pengetahuan abstraksi tertentu yang meringkas hasil-hasil pengamatan terhadap suatu fenomena. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang melakukan sesuatu, mulai dari mengerjakan latihan rutin sampai dengan menyelesaikan masalah-masalah baru. Dari konsep tersebut, atribut suatu konsep menjadikan pembeda antara konsep tersebut dengan konsep lain. Vertebrata misalnya merupakan sebuah konsep dalam biologi. Vertebrata memiliki atribut yang membedakannya dengan hewan yang dikelompokkan dalam invertebrata. Yang terakhir yaitu yang keempat, metakognitif. Pengetahuan metakognitif merupakan pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran akan serta pengetahuan tentang diri sendiri. Menyatakan bahwa metakognisi mencakup pengetahuan tentang strategi, tugas, dan variabel-variabel personal. Pengetahuan metakognisi lebih jauh dibedakan atas 2 subjenis sebagai berikut. A. Pengetahuan strategis merupakan pengetahuan tentang strategi-strategi belajar dan berpikir tentang pemecahan masalah, atau memahami apa yang mereka dengar dari pelajaran di kelas atau apa yang mereka baca dalam buku dan bahan ajar lain. Yang B. Pengetahuan tentang teori, model, dan struktur, meliputi pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi serta interrelasi antara keduanya yang menghadirkan pandangan yang jelas, utuh, dan sistematik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Musyarrofah, NIM T2018-1075. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian materi pembelajaran. Jadi, pengorganisasian materi pembelajaran adalah menyusun dan memilih materi atau bahan ajar yang baik dan sesuai, sehingga terwujud kesatuan materi dalam bentuk bahan pelajaran yang siap disampaikan kepada siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam pengorganisasian materi pembelajaran ini sebaiknya disusun dalam bagian-bagian menuju keseluruhan. Materi pembelajaran akan lebih mudah dipahami manakala disusun dalam bentuk
unit-unit terkecil atau dalam bentuk pokok-pokok bahasan yang dikemas secara induktif. Setelah siswa atau mahasiswa selesai mempelajari unit tertentu, segeralah berikan umpan balik kepada siswa atau mahasiswa agar dapat menguasai materi secara keseluruhan dengan tuntas. Nah, dalam pengorganisasian materi pembelajaran ini terdapat 3 prinsip penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama relevansi. Relevansi di sini mengandung arti adanya keterkaitan dan kesesuaian antar komponen. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian kompetensi, baik kompetensi dasar maupun kompetensi inti. Yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi ini mengandung arti hubungan antara komponen-komponen. Materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik harus berkaitan atau bersesuaian dengan kompetensi dasar. Nah, yang ketiga yaitu kecukupan. Kecukupan ini mengandung arti cukup atau materi yang dipelajari peserta didik seharusnya cukup memadai untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi dasar. Nah, untuk menjamin prinsip ini, maka setiap kompetensi dasar dijabarkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, ditetapkan materi pembelajarannya. Kemudian, di dalam pengorganisasian materi pembelajaran juga terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh guru atau dosen, yaitu yang pertama, rumusan materi pokok mengacu pada kompetensi dasar. Jadi, materi pokok ini dirumuskan dengan memerhatikan objek yang terdeskripsi pada kompetensi dasar. Yang kedua, rumuskan indikator sebagai jabaran dari kompetensi dasar sekaligus sebagai penanda pencapaian kompetensi dasar. Karenanya disebut indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, kemudian IPK itu disusun secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan urutan logis pencapaiannya. Kemudian yang terakhir, berdasarkan IPK, selanjutnya ditentukan materi pembelajaran. Nah, bila IPK telah tersusun secara terstruktur dan sistematis, maka materi pembelajaran pun akan terorganisasi secara baik. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surhi Valiati, NIM T 2018-1084. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang berpikir tingkat tinggi. Berpikir dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang melibatkan proses penerimaan, pengolahan, dan pemanggilan informasi dari memori manusia dan menggunakannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide atau pengaturan ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya. Sedangkan berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, sekedar hanya menghafal fakta atau mengatakan sesuatu yang persis yang disampaikan kepada kita, melainkan proses berpikir yang melibatkan aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan, yaitu memperoleh pengetahuan yang meliputi tingkat berpikir, analisis, sintesis, dan evaluatif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi juga merupakan kemampuan seorang dalam menghubungkan, memanipulasi, dan menginformasi pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya untuk berpikir secara kritis. Susah mengidentifikasikan
Tiga jenis keterampilan berpikir antara lain berpikir kritis, yaitu proses kompleks yang berdasarkan pada konsistensi dan standar objektif. Termasuk ke dalamnya adalah membuat penilaian menggunakan kriteria objektif. Yang kedua, berpikir kreatif, yaitu menyatukan informasi agar tiba pada konsep ide atau pemahaman baru yang menyeluruh. Ketiga, metakognisi, yakni kesadaran seorang terhadap proses berpikir yang dimilikinya. Berpikir juga dapat dibedakan atas berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat rendah meliputi berpikir level ingatan, pemahaman, dan penerapan konsep. Sedangkan berpikir tingkat tinggi berkaitan dengan berpikir pada level analisis, sintesis, dan evaluasi. Menurut King, mendiskusikan bahwa berpikir tingkat tinggi meliputi berpikir kritis, logis, dan reflektif. Sosa juga memberikan contoh aktivitas yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat menggunakan cara berpikir tingkat tinggi sebagai berikut. A. Mendorong siswa menggunakan analogi dan metafora saat menggambarkan dan membandingkan konsep, teori, dan prinsip baru. B. Minta peserta didik memecahkan masalah di mana terdapat solusi yang menjanjikan. C. Ajukan pertanyaan yang memicu cara berpikir tingkat tinggi, misalnya pertanyaan dengan lebih dari satu jawaban yang benar. Do. Libatkan peserta didik dalam aktivitas debat diskusi yang membahas lebih dari satu sisi. E. Tugaskan peserta didik dalam aktivitas simulasi atau drama mengenai peristiwa bersejarah. F. Sediakan buku-buku teks dengan materi tambahan yang memberikan lebih banyak sudut pandang berbeda. G. Dorong peserta didik menonton program televisi yang sesuai, menghindari pertemuan komunitas, dan membaca artikel surat kabar yang mengekspresikan sebagai pandangan berbeda. H. Eksplorasi bersama peserta didik metode-metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang tertentu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.